flashback ke belakang sedikit ya, tentang di madrasah saya itu banyak banget dapat bulian yang ngatain saya, lah katanya orang buta emang bisa apa sih katanya kayak gitu. Paling juga bisanya cuma di kolong jembatan aja bawa tongkat terus bawa mangkok seperti itu. Sama juga prestasi yang pernah Mukti capai juga. Boleh, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukti, biasa dipanggil Mukti. Saya lahir di Cilegon. Umur saya sekarang 24. Saya sendiri adalah seorang tunanetra. Jadi tunanetra itu seseorang yang memiliki hambatan di dalam penglihatannya. Dan untuk saya sendiri, tunanetra itu sejak umur 1,5 tahun. Vonis dokter mengatakan bahwa saya itu tunanetra sejak lahir. Kesibukan di luar kuliah kayak semacam les, kemudian juga melatih teman-teman yang memiliki berkebutuhan khusus di penglihatan, khususnya di bidang musik, latihan catur, kemudian juga kori. Apa pertimbangan Mukti mau untuk lanjut ke kuliah ke pendidikan tinggi? Mungkin yang pertama saya itu pengen membuktikan bahwa saya itu memang mampu bisa setara dengan teman-teman yang lain. Karena gini Kak, saya semasa ini mungkin flashback ke belakang sedikit ya, tentang di madrasah saya itu banyak banget dapat bulian yang ngatain saya, lah katanya orang buta emang bisa apa sih katanya kayak gitu. Paling juga bisanya cuma di kolong jembatan aja bawa tongkat terus bawa mangkok seperti itu. Nah, saya tuh termotivasi dengan statement-statement yang seperti itu, yang bahwasanya teman-teman yang memang memiliki penglihatan yang lebih kayak gitu, itu tuh terlalu merendahkan amat sih ke teman-teman yang memang nggak punya penglihatan yang awas kayak gitu Kak. Jadi saya pengen menunjukkan nggak selamanya anak-anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hidupnya hanya tergantung dengan orang lain dan benar-benar orang yang perlu dikasihani kayak gitu, nggak seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih, waktu kuliah Mukti di Untirta, gimana sih sikap teman-teman di sana? Teman-teman yang normal waktu Mukti menjalani proses pendidikan bareng-bareng sama mereka. Kebetulan jurusan saya itu kan juga pendidikan luar biasa ya kayak, yang memang membidangi anak-anak berkebutuhan khusus. Goals akhirnya kan jurusan itu mencetak pendidik yang untuk siswa berkebutuhan khusus seperti itu. Tapi dari teman-teman saya sendiri, walaupun jurusannya itu PLB, sempat waktu itu mungkin karena faktor apa ya, karena baru juga, tahu sendirilah kalau masih maba seperti itu kan. Walaupun jurusannya PLB, tapi mereka kebanyakan masih yang belum paham gitu akan pendidikan luar biasa itu kayak gimana gitu. Jadi penerimaan dari mereka itu ya bervariasi. Ada yang cuek ketika saya sapa, kemudian ada juga yang misalkan saya mau nyari tempat duduk, mereka diem aja. Pernah saya juga akhirnya karena ketidaktahuan saya, mereka nggak paham gitu ya kayak itu orang paling tidak kan kalau tahu saya lagi nyari tempat duduk dikasih tahu lah, kalau enggak minggir lah, paling enggak minggir kalau saya mau duduk di situ. Itu enggak minggir dan akhirnya saya dudukin aja orangnya gitu kan. Dan ya itu tadi sih, dari teman-temannya ada yang cuek, ada juga yang memang sedikit paham tentang SLB kayak gimana. Ingat banget saya pas masuk kuliah yang respect saya itu cuma satu orang. Satu dari satu kelas. Nganggapnya saya itu nggak bisa gitu. Itu sih mungkin nggak bisa gitu. Jadi nggak usah dikasih ini gini-gini. Jadi ketika belajar atau ada tugas kelompok kayak gitu, apa ya, bisa dibilang masih ada teman-teman yang terkesan cuek kayak gitu sih Kak. Jadi teman-teman tuh kurang melibatkan aktif. Iya, benar, lebih tepatnya gitu. Memandang sebelah mata ya. Iya. Gitu ya. Tapi dari perlakuan yang kurang menyenangkan tadi, kira-kira sangat mempengaruhi psikologis Mukti nggak, sampai yang mungkin berdampak besar gitu? Kalau yang berdampak besar enggak sih, tapi karena manusiawi lah ya. Itu kan manusiawi ketika ada orang yang beranggapan bahwa kita itu nggak bisa, pasti ada rasa yang gimana gitu kan, minder iya.
Tapi saya juga coba membuktikan di kesempatan yang lainnya, atau misalkan saya coba kalau misalkan dapat kelompok yang teman-temannya enak nih, respect, saya juga bisa berkontribusi sebetulnya gitu di situ gitu Kak. Dan mereka juga mengatakan seperti itu ke teman-teman yang memang kurang melibatkan saya kayak gitu. Menurut saya ya, prestasi-prestasi yang pernah saya raih di semasa sekolah itu berkesan sih, karena memang gini, ketika saya masuk SLB ada namanya event FLS 2N, O2SN sama OSN. FLS itu untuk seni, O2SN itu untuk olahraga, sama yang OSN itu untuk akademik. Di FLS itu saya ikut lomba nyanyi solo ya. O2SN-nya saya ikut catur, yang di OSN-nya saya ikut cerdas cermat atau olimpiade itu matematika. 2 tahun berturut-turut saya itu bisa mengunjungi provinsi selain Banten ya. Eventnya berarti setiap tahun itu kan 3 event, berarti 6. Nah itu 6 kali dengan di waktu 2 tahun itu, dan 6 kali juga saya bisa keliling Indonesia, bisa dibilang. Ketika lomba itu lumayan bisa dibilang pahit lah, seperti itu Kak. Itu waktu saya olimpiade matematika. Waktu itu pas saya itu udah lolos provinsi mau ke nasional. Waktu itu ke Jogja, saya itu kena sinusitis. Nah di sinusitis itu saya juga latihannya benar-benar keganggu, karena memang itu mempengaruhi ke kesehatan saya ya. Sering pusing, kemudian juga demam, pilek kayak gitu, itu sering banget. Dan yang sampai akhirnya pileknya itu udah parah karena memang terlalu diabaikan gitu, nggak diperhatikan. Jadi yang sampai mengeluarkan sering mimisan waktu itu, pas mau berangkat ke Jogja itu, pas saya parah-parahnya, anjuran dari dokter itu kan harus dioperasi waktu itu. Cuma karena saya ada event, saya bilang, dok, bisa nggak operasinya ditunda setelah saya selesai dari event olimpiade, baru saya melakukan operasi tersebut kayak gitu. Akhirnya dari dokternya, dia boleh katanya gitu, nggak apa-apa. Cuma ya waktu itu dalam kondisi yang udah lumayan parah. Lomba juga selalu sedia tisu di mana-mana, dan alhamdulillahnya dengan keadaan saya yang seperti itu, saya juga sempat mau memutuskan untuk nggak ikut lomba, tapi karena kesempatan itu lagi-lagi belum tentu datang 2 kali, jadi saya tetap jalanin. Dan sampai akhirnya yang ya udahlah, saya ikut aja gitu. Paling tidak saya itu bisa mewakili provinsi Banten. Kalau masalah menang kalah di nasional itu urusan belakangan, dan alhamdulillahnya di nasional saya bisa menduduki juara 3 gitu. Ada nggak sih Kak pengalaman menarik selama proses lomba yang pernah Kakak ikutin? Dan dari situ kan otomatis punya kenalan juga orang mana gitu kan, dari provinsi mana, dan itu pastinya komunikasi nggak terputus ya. Jadi saya juga bisa bertukar pengalaman, bertukar materi pelajaran di sekolah mungkin seperti itu, ataupun materi catur sendiri. Nah, dan saya itu udah akrab banget ini sama seseorang ini kan ya. Suatu ketika ketemu lagi di event, dan ketemu saya itu di final. Waktu itu di final untuk main catur, karena saya udah akrab, dia juga udah akrab sama saya, udah deket banget. Karena saya kalau ngalahin dia itu kayak gimana gitu kan, dia juga teman saya, dia juga nganggap saya teman deket banget. Akhirnya kita main di final. Jadi dan saling ngerasa nggak tega kalau ada yang kalah di antara kita berdua gitu kan. Dan permainan itu berujung remis gitu. Jadi nggak ada yang menang di antara kita berdua. Jadi untuk nilainya itu sama gitu. Tapi karena memang saya progresnya itu dari awal sudah baik gitu kan, jadi tetap saya yang ada di peringkat 1 gitu. Catur pertama kali saya itu catur hanya tahu nama ya, tahu nama sama tahu bentuk.
nggak tahu permainan catur itu kayak gimana, saya kurang tahu karena dulu pas sebelum masuk SLB saya kan cuma sempat megang buah-buah catur. Oh ternyata catur itu seperti ini bentuknya, tapi permainannya saya kurang tahu. Ketika masuk SLB berkesan banget buat saya, ternyata catur itu bisa digunakan juga oleh teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan gitu. Terus juga kenapa saya tertarik sama catur? Catur itu olahraga yang unik menurut saya. Punya manfaat yang banyak, terus juga punya filosofi yang bagus. Dari catur itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Dari kesabarannya, memanage waktunya, kemudian juga menyiapkan strategi dan lain sebagainya. Terus juga filosofinya, karena catur itu, kakaknya tahu pion ya? Tahu. Ya, pion itu nggak selama jadi pion, ya kan? Ketika mencapai petak akhir, dia akan promosi jadi menteri, bisa jadi kuda, bisa jadi luncur atau benteng. Itu juga dengan kita itu nggak bisa meremehkan orang yang kecil, orang yang berkebutuhan khusus, atau orang yang istilahnya lebih rendah daripada kita kemampuannya seperti itu. Ketika dia punya caranya, ketika dia gigih, dia juga kelak akan menjadi orang yang besar.